Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Basnas dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Kembali lagi di podcast kajian Ramadan Basnas Kabupaten Cilacap. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Bapak Haji Zainal Arifin. Selamat datang Pak Zainal. Hari ini teman Basnas, kita kedatangan tamu spesial, ada Bapak Haji Zainal Arifin selaku pelaksana bidang 1 bidang pengumpulan Basnas Kabupaten Cilacap. Selamat datang Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di podcast kajian Ramadan Basnas Kabupaten Cilacap. Hari ini kita mau bahas tentang tadarus Al-Quran di bulan Ramadan nih Pak. Banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang ada di sosial media terkait membaca Al-Quran dan keutamaannya. Langsung aja nih Pak ya untuk pertanyaan yang pertama. Yang pertama, bagaimana cara agar kita membaca Al-Quran itu tidak hanya menjadi rutinitas dalam bulan Ramadan khususnya, tetapi juga mengubah akhlak dan kebiasaan kita khususnya pada bulan Ramadan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita senantiasa diterima sebagai amal ibadah yang maqbul dan mardatillah. Amin. Di bulan Ramadan, salah satu yang menjadi keutamaan itu adalah adanya nuzul Quran. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, di sana jelas syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas mubayyinatin minal huda wal furqan. Senantiasa menjalankan perintah dengan Al-Quran itu, secara langsung Allah memberikan petunjuk mana yang benar. Senantiasa menjalankan perintah dengan Al-Quran itu, secara langsung Allah memberikan petunjuk mana yang benar. Berupaya membaca Quran itu bukan sebatas rutinitas saja, tapi menjadi kebutuhan bahwa membaca Al-Quran itu adalah al-muta'abatu bitilawati. Ketika membacanya itu adalah bagian ibadah. Bifahmin al-ghur wa difahmin, faham nggak faham, tentu Al-Quran itu tetap memberikan pahala, karena Al-Quran menggunakan lughatul Arabiyyah, sedangkan kita adalah orang ajam. Maka kita semuanya ketika membaca Al-Quran, niscaya bacaan itu bikulli harfin Al-Quran, setiap huruf Quran itu akan memberikan pahala 10 kali lipat. Maka kita semuanya ketika membaca Al-Quran itu, khatam ya penting, akan tetapi lebih penting lagi dibaca dengan tartil, istiqomah, dan tentu dengan istiqomah itu, dengan tartil itu, betul-betul nilai yang terkandung dalam Al-Quran insya Allah akan lebih mengena pada qalbun manusia. Nah, Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita, Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allama, orang yang mau belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mau mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Para pemirsa sekalian, disinilah pentingnya kita semuanya bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul di samping sebagai pedoman, pegangan, juga sekaligus pemberkah bagi kita. Maka bacalah Quran itu bukan hanya sebatas hanya rutinitas biasa saja, tapi lebih dari itu, bahwa Quran itu adalah menata hidup kita lebih berkah, menata hidup kita lebih tentram. Karena apa? Quran akan senantiasa masuk ke naluri kita, akan senantiasa memberikan penerang bagi hati kita, dan Quran itu kelak di alam kubur akan menjadi penerang kita, di hari kiamat akan memberikan sukses kita, menjadikan syafaat bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana tips? Apa tadi pertanyaan? Tips agar kita konsisten selama bulan Ramadan. Baik. Di tengah biasanya kan kita sibuk nih Pak, kerja, terus ada yang sekolah, itu bagaimana sih cara mengatasinya? Baik. Nah, ini perlu ada sesuatu yang harus diupayakan. Karena saya yakin sesuatu hal kalau tidak diupayakan tidak akan bisa. Apalagi menjaga istiqomah, menjaga rutinitas agar tetap senantiasa membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Maka perlu adanya jadwal khusus bagaimana kita membiasakan ba'dal maktubah. Setidaknya kita buat minimal
ya 1 halaman atau setengah halaman, tapi target bagaimana di Ramadan ini kita setiap ba'dal maktubah, setiap sholat kita membaca Al-Quran, walau kalimatan, walau ayatan, kita tetap membacanya. Kiat yang pertama tadi harus membuat jadwal khusus, ya, jadwal khusus. 2, target, one day one juz, bisa jadi seperti itu, 1 hari 1 juz, itu juga program bagus. Tapi dengan catatan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran itu dengan tartil, setartil-tartilnya. Maka kita sekalian bukan hanya mengejar khatam, tapi kontinuitas, istiqamah, terus terpacu bagi kita. Jadikan Quran itu sebagai kebutuhan, bukan hanya formalitas, bukan hanya dibaca saja, tapi ketika kita baca menjadi kebutuhan, insya Allah Quran itu akan menata hidup kita lebih berkah kembali. Baik. Oke, selanjutnya nih Pak, apa sih tanda ketika kita sudah membaca Al-Quran, sudah tadarus Al-Quran itu sudah mengena di hati, itu tanda-tandanya seperti apa sih Pak? Baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjamin ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwasanya Quran itu juga dinamakan adzikr, zikir. Kita ini membaca Quran setidaknya adalah kita sedang komunikasi dengan Allah, dan orang yang sering membaca Al-Quran itu berarti keluarga Allah. Berarti siapa keluarga Allah itu? Ya orang yang sering berkomunikasi, berbincang-bincang dan kalamnya. Maka orang yang senantiasa berbincang-bincang, berkomunikasi dengan Allah, dengan terus-menerus membaca Al-Quran itu, yang pertama pasti dia akan diberikan ketenangan jiwanya. Yang kedua, tanda-tandanya itu adalah orang itu akan senantiasa dijaga. Dalam hatinya itu akan senantiasa terdapat sir, rahasia, nurun minul Quran. Orang itu senantiasa ketika istiqomah membaca Quran, hatinya akan senantiasa terpaut, mudah mendengarkan nasihat, mudah merasakan sesuatu yang tidak benar, ya, dia akan terasa. Yang ketiga, orang yang membaca Quran itu akan dimudahkan oleh Allah dari segala urusan. Bahkan kita sampai tidak berdoa pun karena kita sibuk membaca Quran, Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita karena kita sibuk dengan membaca Al-Quran itu sendiri. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Zainal. Ini semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Pentingnya membaca Al-Quran tidak hanya sebagai rutinitas, tapi harus bisa memaknai sebagai kebutuhan, begitu. Baik, teman Basnas sekalian, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi Q&A TTS, tanya-tanya singkat bersama Pak Haji Zainal Arifin, tetap di Basnas Kabupaten Cilacap. Baik teman Basnas sekalian, selesai sudah kajian hari ini bersama Bapak Haji Zainal Arifin. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir. Jangan lupa ya, buat teman-teman yang belum like, comment, share, dan subscribe YouTube channelnya Basnas Kabupaten Cilacap. Dan jangan lupa juga di follow Instagram @basnascilacap. Oke, kita berjumpa lagi di kajian Ramadan berikutnya. Jangan lupa saksikan terus di channel Basnas Kabupaten Cilacap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.